balik lagi ke channel aku dengan aku Angelika. Video hari ini Girls Talk with Angel. Udah lama banget nih kita nggak Girls Talk. Dan hari ini aku pengen bahas tentang tampon. Jadi tahun ini akhirnya aku memberanikan diri untuk cobain tampon karena aku udah sering banget sebenarnya cari tahu tentang itu, dan aku emang udah berpikir banget pengen berpindah dari pembalut pads ke tampon. Aku udah punya ini catatan aku apa aja yang pengen aku omongin. So hopefully temen-temen yang juga mungkin mikir pengen ganti dari pembalut ke tampon bakal terbantu dengan video ini ya. Nah, jadi kalau aku cari nih, sebenarnya tampon itu apa sih? Jadi tampon itu adalah massa silinder yang berfungsi sebagai alat serap. Dia memiliki benang penarik pada ujungnya. Umumnya digunakan sebagai produk kesehatan kewanitaan. Dan menurut Wikipedia, tampon ini udah ada dari zaman Mesir kuno. Dan kalau zaman dulu tuh katanya terbuatnya dari wool. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan terbuat dari kayak kapas gitu ya. Langsung aja kali ya. Di sini aku ada tampon yang biasanya aku pakai dan stok aku di rumah. Jadi ini ada dua yang udah aku pakai. Nah, ini dia guys, penampakan dari tampon. Ini dia yang sama ini disebut dengan tampon. Ini ada dua tipe pada umumnya. Aku belum ketemu sih ada tipe lain. Hopefully beneran cuma ada dua. Jadi yang satu itu yang dengan aplikatornya. Satu lagi itu ya udah yang tamponnya aja gitu. Jadi kalau misalnya cara kerja pembalut itu kita tempelin pembalutnya di celana dalam, jadi otomatis darahnya akan keluar dari vagina, kemudian langsung menyerap di pembalutnya, jadi kita bisa lihat darahnya. Kalau tampon ini kita masukkan ke dalam vagina, jadi sebelum si darah itu keluar mengalir dari vagina kita, dia udah ketahan dulu nih, udah langsung nyerap di tamponnya gitu. Ada aplikator dan nggak ada aplikator, itu yang paling membedakan untuk cara memakai tamponnya. Jadi kalau misalnya nggak ada, sebenarnya ini udah ada jelas sih di kotak-kotak produknya, biasanya tuh udah jelas cara pemakaiannya gimana. Jadi kalau misalnya kalian memang nanti beli, kalian bisa baca instruksinya di situ. Tapi secara singkat caranya, yang pertama itu make sure kalau kalian cuci tangan bersih. Oke, karena kita mau pegang organ intim, jadi harus bersih banget. Kemudian si tampon ini udah siapin dulu, either mau yang aplikator atau yang enggak. Kalau misalnya yang enggak, nah ini kan ada si seal plastiknya nih. Ini nanti akan kita buka dulu si seal plastiknya. Dibuka dulu si seal plastik ini. Aku sih selalu buka bagian bawah dulu ya, kayak gini. Nah itu si benangnya. Kemudian pegang dari bawah, nanti tangannya kan udah bersih nih, udah pegang kayak gini. Kita bisa duduk di kloset gitu, duduk, kemudian emang posisinya lebih ngangkang, baru dimasukkan. Nah, apakah akan perih atau enggak? Karena dia ini kan kapas kayak board kayak gini ya, perih atau enggak? Kalau waktu kita lagi mens itu kan daerah vagina lebih basah ya, dari darah dan cairan dari vaginanya itu sendiri. Jadi biasanya tuh bakal berasanya lebih licin gitu loh vaginanya. Tapi mungkin di hari-hari yang darahnya udah nggak terlalu deras, dan kalau kita lagi menstruasi itu kan biasanya daerah kewanitaan juga lebih sensitif ya, jadi mungkin bisa berasa kayak agak-agak seret waktu masukin ke vaginanya kayak gitu. Nah karena ini kita akan dorong pakai tangan ke dalam vagina kita. Aku bahkan biasa kalau misalnya memang lagi mau pakai tampon, aku akan potong kuku sih, soalnya aku ngerasa kayak di kuku itu kan juga bisa masuk kotoran ya, dan aku sangat-sangat peduli terhadap kebersihan itu. Jadi aku prefer untuk bener-bener bersihin sampai botakin kuku aku untuk pemakaian si tamponnya. Nah, yang ngebedain banget dari tampon yang beraplikator, ini karena dia ada aplikatornya, jadi tuh terbantu. Kalau misalnya yang ini, itu kan dia lebih kasar, lebih matte kayak kapas gitu ya, tapi berbentuk silinder kayak gini aja. Ini juga dia keras kayak gini ya guys, tuh nggak bisa dipegang atau di squeeze, karena dia ada si aplikator ini yang permukaannya itu licin. Tuh, ini licin halus. Jadi memang dengan pemakaian aplikator itu akan lebih memudahkan sih, dan aku udah pakai dengan atau tidak ada aplikator itu memang lebih mudah pemakaiannya yang ada aplikatornya. Tapi memang kalau yang ada aplikator biasanya tuh harganya lebih mahal, karena di setiap tampon itu satu aplikator kayak gini, jadi bukan aplikator yang bisa dipakai terus gitu. Jadi kayak gini, jadi nanti dimasukin ke dalam vagina kita, kemudian baru didorong kayak gitu. Ini kan udah nyangkut nih di vaginanya, nanti ini tinggal ditarik aja guys kayak gitu. Dan tali ini itu selalu dibiarkan keluar. Biasanya aku agak
selipin masuk sedikit sih, karena kalau keluar kayak gini waktu kencing dan lain-lainnya itu agak sedikit mengganggu dan bisa basah gitu ya. Jadi aku biasa selipin sedikit, tapi selalu mulutnya si tali ini pasti aku keluarin kayak gitu. Si aplikator ini tuh juga ada dua. Kalau ini kan dia kayak kertas gitu ya, kayak karton gitu. Kalau misalnya yang Tampax ini, dia tuh aplikatornya itu berupa kayak plastik guys. Nah ini dia berupa kayak plastik. Pro dan kontranya menurut aku, kalau yang plastik ini pastinya lebih licin ya kalau kena darah dan kena cairan begitu dia udah masuk vagina. Tapi di bagian ujungnya, karena dia ada bentuk ini nih yang lancip-lancip ini, kadang-kadang kalau arahnya agak salah itu tuh bisa suka agak-agak sakit gitu yang depan ujungnya sini. Tapi kalau yang ini tuh karena dia dari kartonnya lebih halus menurut aku, jadi kayak lebih nggak sakit sih, tapi memang ini lebih mudah gitu karena mungkin dia lebih licin ya. Nah kalau yang aplikator plastik ini kita tarik kayak gitu sampai ada cetek kliknya, kemudian nanti ini dimasukkan ke dalam vaginanya. Jadi misalnya kayak gini, udah setengah gini, terus ini kita dorong. Nah begitu didorong, ini dia akan masuk tuh, dia akan masuk seperti itu, terus udah deh. Jadi si tampon ini udah digigit, udah stuck di dalam vagina kita, terus ini tinggal ditarik aja keluar kayak gini tuh. Mungkin teman-teman akan concern banget juga dengan si tali ini ya, karena aku pertama kali waktu cobain pakai tampon aku tuh takut banget kalau talinya bisa copot. Tapi so far nih dari yang Natural Care dan yang Tampax yang aku pakai, mau dia udah bener-bener basah banget sampai kayak gimana pun tidak pernah copot gitu ya. Jadi bener-bener dia emang kencang banget sih, dan aku udah coba berkali-kali buat sekencang mungkin tarik-tarik tuh emang kayak ya udah jahitannya emang kencang gitu loh. Jadi aku rasa ini kayaknya udah trial error, waktu produksi pasti udah menjamin kalau dia nggak akan copot gitu. Aku udah siapin sirup warna merah supaya kita bisa lebih mendalami ya. Jadi ini misalnya kita taruh air nih sedikit. Nah begitu dia menyerap cairan dan darah, si tampon ini tuh cepet banget ya nyerapnya. Dia kayak mekar gitu guys, tapi ini kan di luar. Kalau misalnya di dalam, karena dia ke hold di dalam lubang vagina kita, jadi ya udah dia bakal bulat kayak gini aja. Pas ditarik kadang-kadang dia bisa melebar seperti ini, tapi ya udah gitu. Ya aku baru tahu waktu aku beli tampon itu adalah kalau tampon juga ada berbagai tingkat daya serap. Jadi nggak cuma di pembalut aja yang misalnya oh ini daya serapnya lebih tinggi gitu, ini lebih tipis buat misalnya hari-hari terakhir dari kita menstruasi. Tampon juga ada kayak gitu, super plus, terus ada yang regular juga. Kalau yang di Natural Care ini aku pakai biasanya yang regular sama yang super, dan itu bener-bener sangat-sangat bekerja berbeda gitu loh. Karena yang aku sadar waktu itu pas aku awal hari pertama hari kedua, aku kan pakai tampon ini udah kayaknya jalan bulan keempat atau kelima ya. Jadi waktu itu aku sempet trial error juga gitu kan, aku penasaran karena yang super itu biasa harganya lebih mahal. Jadi aku penasaran kayak kalau pakai yang original emang kenapa sih gitu. Ternyata memang yang super tuh daya serapnya jauh lebih tinggi. Kalau yang di Tampax ini bahkan dia secara jelas tulis kalau misalnya yang super itu bisa 11 gram, regular itu bisa 8 gram, dan super plus itu bisa 14 gram. Kalau yang di Natural Care ini nggak ada sih, cuman dia tulis aja kayak oh ini normal, super, atau super plus, atau long kayak gitu ya. Jadi itu yang aku sadar waktu hari pertama hari kedua mens, kok biasa darah lebih banyak ya, flow-nya tuh lebih masih tinggi gitu. Nah aku tuh pakai yang original aja nggak cukup karena tembus. Padahal aku baru pakai kayak 2 jaman gitu. Memang sirkulasi aku tuh lumayan deres sih ya. Kalau hari pertama hari kedua terutama itu udah kayak air mancur aja. Nah itu aku pernah bocor pakai yang si original. Tapi kalau pakai super aku 4 jam ganti sekali tuh enggak sih, nggak pernah, aman. Jadi itu benar-benar emang berpengaruh. Makanya kenapa sekarang aku stok yang super dan juga original. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, mungkin kalian harus banget lihat nih flow kalian kayak gimana dan itu hari keberapa. Jadi jangan sampai emang lagi dibocor gitu kan. Nah waktu hari-hari pertama aku cobain itu juga aku masih tetap pakai pads karena aku takut banget bakal bocor atau enggak. Tapi ternyata tuh enggak guys, karena seperti kita lihat ya, begitu dia udah nyerap, dia tuh bentuknya memang bisa kayak melebar gitu loh, menyesuaikan dengan nanti lubang vagina kita gitu. Jadi dia emang dari segala sisi tuh gak bisa mengalir darah lagi. Tapi kalau misalnya dia udah daya serapnya udah penuh, udah maksimal, nah itu baru bocor.
itu sama aja kan kayak kalau kita pakai pembalut udah penuh, udah nggak bisa serap lagi nih, dia akhirnya bocor kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kalian pakai tampon terus kita mikirnya dia bakal keluar dari sisi-sisi gitu, enggak, karena semuanya ke hold. Mungkin kita coba satu lagi kali ya. Itu kan tadi yang pakai aplikator ya kayak gitu. Nah kalau ini yang nggak ada aplikatornya, yang udah langsung card kayak gini aja, board kayak gini aja, ini pun sama guys, tuh dia akan langsung tuh, begitu dia menyerap cairan dia akan langsung melebar tuh kayak gini guys. Jadi nanti penampakan waktu kalian keluarin itu akan seperti ini, si tamponnya udah akan melebar seperti ini gitu. Nah terus mungkin suka pada mikir nih, kayak pas masuk kan kecil, pas keluar kan dia membesar, sakit gak sih? Enggak sih, karena kan vagina kita itu kan dia juga elastis ya. Bayangin itu bisa keluar anak gitu yang sebesar kepala nantinya. Jadi kalau hanya perubahan sekecil ini enggak ada rasa, dan apalagi ditambah dia kan basah plus adanya cairan darah itu, jadi tuh emang licin dan enggak ada rasa sakit. Pas tadi awal aku bilang pas dimasukin itu masih bisa berasa agak seret gitu, kalau pas dikeluarin itu enggak ada rasa sama sekali, udah langsung licin keluar aja kayak gitu. Tampon ini memang pastinya ada yang pro dan kontra banget. Dari aku personal, dari so far nih aku pakai, aku bisa bilang ini salah satu decision terbaik yang pernah aku coba. Karena kalau lagi dapat dan kita pakai pembalut, itu tuh gak nyamannya tuh bisa bikin bete ya kalau di aku seharian, karena lembab di luar, di area bawah itu tuh lembab, mau kencing aja males, mau buang air besar pun males karena ngeliat darah dan segala macam itu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai tampon, dia kan ke hold ya, di dalam keserap gitu. Jadi kita tuh bahkan bisa nggak sadar kalau kita lagi menstruasi gitu loh. Jadi emang jauh lebih nyaman menurut aku. Kemudian juga bisa berolahraga dengan leluasa gitu, terus bisa berenang juga. Terus kalau lagi mau ke pantai pakai bikini pun bisa gitu. Jadi untuk itu menurut aku pro banget dengan tampon. Dan plusnya juga kalau pembalut kan biasa besar ya, bungkusannya pun besar. Kalau misalnya tampon itu kecil banget. Nih, ini bener-bener tinggal diselipin aja gitu kan di dalam tas, dompet dan segala macam. Jadi kayak lebih nggak makan tempat sih, aku sukanya kayak gitu. Dan aku merasa kalau dari segi sampahnya pun itu lebih kecil. Pembalut itu kan besar banget ya, sedangkan yang kita pakai untuk penyerapan itu cuma di daerah tengah doang, which is kita ngebuang kapas-kapas di sebelahnya. Biarpun ini masih belum zero waste, tapi aku merasa masih tetap lebih bersahabat gitu. Dari segi sampahnya tuh masih lebih sedikit gitu loh yang aku pikirkan. Nah kalau misalnya ngomongin masalah sampah itu, aku sebenarnya agak consider dengan aplikator yang plastik ini. Since setiap kali kita pakai ganti tampon berarti kita ada waste plastik ini yang kita buang. Jadi mungkin kalau teman-teman salah satu yang consider banget dan emang lagi mau practice hidup yang lebih sustainable living, kalian mungkin akan lebih pilih yang si langsung tamponnya aja sih, atau ya at least yang aplikator karton seperti ini kayak gitu. Kontranya itu dari awal aku pakai juga banyak yang kaget, karena memang sudah banyak banget kalau kalian mau cari, itu pun banyak kejadian-kejadian gak enak di Google sana, di luaran sana. Ada yang namanya toxic shock syndrome, dan itu paling banyak risetnya ditemukan di wanita yang menggunakan menstrual cup ataupun tampon ini. Paling banyak itu di tampon gitu. Si toxic shock syndrome ini itu sebenarnya menurut aku bisa banget kita minimalisir dan bisa kita kita hilangkan gitu loh kemungkinannya. Kalau misalnya kita bisa menjaga kebersihan, karena ini tuh si toxic shock syndrome ini tuh adalah pengumpulan dari bakteri di dalam vagina kita gitu loh. Karena kan dia darah semuanya itu kan terhold di dalam vagina kita itu selama beberapa jam. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa disiplin untuk penggantiannya setiap 4 jam, tampon itu maksimal dipakai 4 sampai 8 jam. 8 jam itu udah maksimal banget. Kalau misalnya memang kalian mau pakai tampon, aku strictly bener-bener saranin kalian untuk pasang alarm. Itu juga yang aku lakuin. Jadi aku pasang alarm kalau misalnya memang lagi sirkulasinya lagi hari pertama hari kedua yang kencang, itu aku pasang alarm 4 jam sekali, karena kalau enggak nanti malah bocor. Kalau misalnya dia udah over, udah maksimal banget nih kapasitasnya, udah nggak bisa nampung lagi, dia bisa bocor juga kan, sama aja kayak pembalut. Jadi aku biasa 4 jam sekali, tapi kalau misalnya udah lagi hari keempat, hari kelima itu 8 jam sekali, maksimal banget 8 jam sekali. Termasuk kalaupun tidur guys, aku pasang alarm untuk ganti. Nah itu mungkin yang nggak enak ya. Jadi kalau dari sisi aku, kalau misalnya memang udah dikit banget, itu aku pakai panty liner aja, pembalut yang kecil. Karena si toxic shock syndrome ini tuh juga bisa ditimbulkan dari pemakaian tampon yang kadar penyerapannya itu terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak perlu untuk
kemampuan daya serap yang super, gantilah turunlah ke yang original. Makanya kenapa aku stok beberapa jenis di sini, karena itu salah satu cara kita lakukan untuk meminimalisir si kemungkinan terjadinya TSS itu. Kemudian salah satu pertanyaan yang paling baik juga itu adalah kalau misalnya kencing dan buang air besar tuh gimana? Berarti harus selalu ganti tampon dong? Jawabannya enggak, karena mungkin teman-teman semua habis ini akan ambil kaca dan ngaca, lihat sendiri daerah kewanitaannya. Kita udah 3 lubang. Yang pertama di bawah klitoris itu kita ada lubang yang mengeluarkan air kencing kita, kemudian si vaginanya, dan bawahnya lagi itu ada anus. Kalau misalnya kita kencing keluar dari lubang yang pertama, kalau kita haid keluar dari lubang yang kedua, kalau kita buang air besar keluar dari lubang yang ketiga. Jadi tampon yang berada di dalam lubang vagina kita, lubang yang kedua ini, itu dia tuh nggak terganggu gitu loh sama saluran dari air kencing kita dan saluran di saat kita buang air besar gitu guys. Dan itu kan di dalam tuh. Jadi mau kalian cebok, mau kalian segala macem, itu tuh sama sekali nggak ngaruh, nggak ada efeknya kayak gitu. Itu juga yang bikin aku nyaman banget kalau lagi buang air besar dan misalnya kita lagi keluar di toilet umum. Jadi untuk itu, kalau misalnya lagi kencing ataupun lagi BAB, itu aman banget ya. Nah, pertanyaan kedua, di lubang kita yang kedua, itu ada yang namanya hymen, selaput darah. Ini yang paling sering dipermasalahkan, tampon versus virginity. Apakah tampon hanya didesain untuk orang-orang yang sudah tidak perawan? Jawabannya itu tidak. Mau kalian cari di artikel dan jurnal dengan bahasa apapun, negara apapun, itu mengeluarkan tetap kalau misalnya tampon itu bisa dipakai oleh semua orang, bahkan yang masih perawan sekalipun. Ini nih yang kadang-kadang suka salah persepsi. Keperawanan itu hanya bisa dihitung hilang tidak perawan lagi kalau misalnya itu melakukan hubungan seksual. Kalau misalnya ada penis yang masuk ke dalam vagina kita, tapi kalau misalnya tampon yang masuk ke dalam vagina, itu masih perawan guys, dan tidak bisa dibilang hilang keperawanannya. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih perawan dan ingin mencoba tampon untuk mendapatkan rasa yang lebih nyaman, kenapa enggak gitu loh. Jadi jangan takut untuk itu, karena tampon tidak mengambil virginity, tidak mengambil keperawanan kalian, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Oke? Mungkin yang perlu di take notes itu adalah setiap wanita itu punya hymen atau selaput darah yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Ada yang punya selaput darah dan ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian takut untuk pakai tampon karena takut selaput darahnya itu rusak atau robek, nah itu memang bisa terjadi. Tapi sebenarnya selaput darah ini sendiri pun bisa terjadi robek atau berdarah. Itu nggak cuma dari pemakaian tampon. Kalau misalnya kita olahraga, terutama yang gimnastik, terus mungkin balerina segala macam, dari gerakan-gerakan olahraga seperti itu pun bisa menyebabkan robeknya si selaput darah. Dan perlu di take notes, gak semua wanita itu punya selaput darah. Bentuknya pun berbeda-beda. Jadi itu mungkin nanti kalian bisa lihat lagi tipe selaput darah kalian masuk ke yang mana, dan mungkin nanti itu bisa menjadi pertimbangan kalian untuk memutuskan apakah kalian akan memakai tampon atau enggak. Tapi hubungannya selaput darah dengan keperawanan itu pun tidak valid, karena faktanya itu nggak semua wanita punya selaput darah guys. Jadi nggak semua wanita dalam hubungan seksualnya yang pertama itu vaginanya itu akan mengalami pendarahan dari robeknya selaput darah. Jadi untuk alasan itu tidak valid sama sekali, dan menurut aku tidak perlu ditakuti ya, karena itu sudah dijelaskan juga, dan banyak juga artikel-artikel. Aku bakal taruh link artikel-artikel yang sempat aku baca dan aku temu juga yang bagus di description box. Jadi kalian juga bisa baca link itu supaya lebih jelas juga nih dalam pertimbangan kalian mau milih memakai tampon ataupun enggak gitu. Nah mungkin kalau dari sisi aku, kontranya itu adalah tampon itu secara harga memang lebih mahal daripada pembalut, dan itu emang lumayan lebay ya, karena kalau misalnya pembalut itu kan di luar. Kayak aku sendiri pun bukan tipe orang yang benar-benar strictly ganti pembalut 4 jam sekali gitu loh. Sedangkan kalau misalnya tampon untuk masalah kesehatan, alasan kesehatan itu, aku benar-benar strictly ganti tampon sehari 4 kali. Dan aku sadar banget kalau aku pakai tampon itu lebih cepat habis. Sedangkan tamponnya lebih mahal. Jadi memang uang yang dikeluarkan untuk pembelian tampon itu memang lebih banyak. Itu juga salah satu kontra dari kebanyakan orang. Tapi untuk kontra itu di hari-hari pertama, hari kedua, dan di hari-hari yang dimana aku lagi banyak banget, padat banget aktivitasnya, aku akan tetap memilih untuk pakai tampon sih, karena emang senyaman itu. Aku nggak tahu aku udah berapa kali ngomong nyaman, tapi ya kayak gitu guys. Setelah tampon ini, nextnya aku tuh penasaran banget pengen naik lagi level ke
menstrual cup. Aku lebih takut sih cobain menstrual cup karena itu kan lebih besar ya ukurannya daripada tampon yang cuman sekecil itu. Tapi nanti aku bakal kasih tahu lagi ke kalian, maybe in the next Girls Talk, kalau misalnya memang aku udah cobain menstrual cup. Tapi ya mungkin kalau teman-teman juga punya pengalaman dengan pemakaian tampon atau kalian mau sharing, aku yakin nih teman-teman di sini juga banyak yang nonton video ini yang udah pakai tampon. Kalian juga bisa share pengalaman kalian, pro dan kontra dari sisi kalian tuh kayak gimana. Jadi hopefully teman-teman yang lagi arguing bisa membantu untuk meyakinkan teman-teman yang lagi nimbang-nimbang gitu ya, kayak jadinya mau beralih ke tampon atau enggak gitu guys. So segitu aja video buat hari ini. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan Girls Talk kita hari ini, like this video dan subscribe ke channel aku. Kalau kalian belum subscribe, aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Kalian juga bisa follow Instagram aku @jelaangelika. Thank you so much everyone for joining me today, and I'll see you in my next video. Bye!